Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Kusumah dari AP05 Malam ingin mempresentasikan tugas marketing 2. Untuk materi pertama yaitu tentang marketing jasa. Tapi untuk materi ini kita skip saja. Oke, kita masuk materi kedua yaitu tentang analisis SWOT dan strategi. Masih dari perusahaan jasa dengan merek Si Cepat. Analisis SWOT-nya yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu kekuatannya dia pengirimannya cepat, biaya pengirimannya juga terjangkau, kemudian layanan pengirimannya juga beragam. Kemudian untuk kelemahannya, dia hanya melayani dalam negeri saja atau hanya ada di Indonesia saja, belum ada di luar negeri. Kemudian yang kedua, Si Cepat ini masih tergolong perusahaan baru. Kemudian yang ketiga, kelemahannya yaitu perusahaan masih kurang berpengalaman karena masih baru. Kemudian untuk peluangnya, yang pertama, jarak pembeli dan penjual yang tidak terjangkau menjadi peluang bagi Si Cepat. Kemudian yang kedua, tren usaha ekspedisi sekarang ini makin banyak. Kemudian masyarakat juga banyak yang tidak punya waktu untuk mengirim barang. Kemudian yang ketiga, maksud saya yang keempat, ancamannya yaitu atau threat-nya pesaing ekspedisi terdahulu seperti JNE. Kemudian ada ekspedisi nama besar seperti JNE juga, ada Tiki juga. Kemudian ancamannya yang ketiga ada hambatan di perjalanan. Karena kita tahu Jakarta ini kota yang sangat banyak kendaraannya. Jadi bisa saja macet atau hal lain sebagainya. Kemudian strateginya, yang pertama ada strategi SO, yaitu yang pertama buat iklan perusahaan. Yang kedua, Cepat sebaiknya bekerja sama dengan e-commerce. Kemudian berikan ulasan positif mengenai perusahaannya. Kemudian untuk strategi WO-nya atau weakness dengan opportunity, yaitu kelemahan dengan peluang, yaitu buka jasa pengiriman ke luar negeri. Kemudian yang kedua, rekrut orang yang berpengalaman di ekspedisi. Yang ketiga, jika paket terlambat, berikan kompensasi kepada pelanggan. Kemudian untuk strategi ST atau strength dengan threat, yaitu kekuatan dengan ancaman. Strateginya yaitu yang pertama ada buat penawaran untuk berlangganan. Kemudian berikan promo yang menarik. Yang ketiga, persiapan antisipasi berbagai hambatan yang ada di jalan maupun secara teknis. Kemudian untuk strategi WT-nya atau weakness dengan threat, yaitu kelemahan dengan ancaman, yaitu yang pertama ada investasi kantor cabang, maksudnya perbanyak kantor cabang. Kemudian yang kedua, berikan pelatihan dan tanamkan prinsip perusahaan ke karyawan. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan merek lain, misalkan dengan yang baru lagi tuh Antar aja atau dengan yang sudah nama besar JNE, itu lebih baik untuk kolaborasi. Kita masuk materi yang ketiga yaitu ada analisis BCG. Kalau ini produknya produk bukan jasa. Di sini ada Luwak White Coffee. Untuk White Coffee, analisis BCG-nya, dia posisinya yaitu cash cow atau dia sudah memiliki banyak keuntungan. Sudah bagus ini posisinya, posisi yang tinggi. Kemudian hal yang harus Luwak White Coffee lakukan agar bisa mempertahankan posisi, yaitu yang pertama, mereka harus tetap beriklan dengan iklan yang berkualitas. Yang kedua, berikanlah inovasi yang tepat, jangan sampai salah. Yang ketiga, ikuti tren masyarakat. Kemudian untuk
ABC White Coffee analisis BCG-nya, mereka posisinya ada di DOC atau tergolong produk baru. Hal yang harus dilakukan agar bisa naik ke posisi star atau posisi berkembang yaitu mereka harus investasi terus menerus, karena itu sangat penting. Kemudian yang kedua, strategi marketing agar oh ya, ini maksud saya Top Coffee ini, maaf. Ini analisis untuk Top Coffee, mohon maaf. Yang kedua, strategi marketing agar Top White Coffee agar ada di ingatan masyarakat. Yang ketiga, Top White Coffee harus fokus dulu pada produk utama. Oke, jadi yang ini untuk ABC White Coffee analisisnya. Untuk ABC White Coffee posisinya di question mark, yaitu apakah mereka akan lanjut atau harus berhenti. Hal yang harus dilakukan jika ingin lanjut yaitu gunakan strategi STAR atau buat varian dan kreativitas dikembangkan lagi. Kemudian menjaga efisiensi agar tidak bangkrut langsung. Kemudian yang tiga, fokus pada produk yang laku. Itu. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu di sini ada analisis persaingan porter untuk produk luwak white coffee. Oke, yang pertama yaitu untuk masalah persaingan atau produk yang sama, yaitu ada dari ABC White Coffee, Top White Coffee, Kapal Api White Coffee, dan Kopiko White Coffee. Itu persaingan produk yang sama. Kemudian yang kedua, potensi pesaing baru atau produk baru yang muncul dan bisa mengancam luwak white coffee, yaitu seperti Torabika Kopi Aren, Lokalate Kopi Alpukat, Maxim White Gold, Neo Coffee Tiramisu, Good Day Coffee Freeze. Kemudian untuk ancaman pengganti atau produk pengganti jika luwak white coffee sulit ditemukan, maka masyarakat kemungkinan akan beralih ke produk teh atau produk susu atau produk air mineral atau bahkan ke jus dan air ion. Kemudian untuk kekuatan penyalur atau suppliernya untuk luwak white coffee, yang pasti namanya kopi, suppliernya pasti kopi, supplier kopi. Kemudian ada supplier gulanya juga, dan yang pasti ada supplier kemasannya. Kemudian untuk tambahan yaitu pasti ada supplier bahan lain. Kemudian yang kelima, kekuatan pembeli atau konsumen. Untuk luwak white coffee, konsumennya yaitu penyuka kopi, usianya 17 sampai 40 tahun atau milenial, golongannya ABC yaitu menengah ke atas. Oke, kita masuk materi kelima. Di sini ada executive summary plan. Ini untuk luwak white coffee juga. Yang pertama ada misi perusahaannya, yaitu menghasilkan produk kopi luwak murni yang bermutu menggunakan bahan baku yang baik, didukung oleh tenaga terampil dengan alat dan ruang produksi yang higienis. Untuk sasaran pemasarannya luwak white coffee yaitu mencapai volume penjualan sebesar 30% dalam dolar dalam pasar kopi pada akhir tahun 2030. Kemudian analisis situasinya, kekuatannya untuk luwak white coffee yaitu dia menggunakan bahan terbaik dengan proses modern. Kemudian dia juga memiliki varian kopi yang beragam, dari rasanya juga sudah banyak. Kemudian memiliki sertifikasi kesehatan. Untuk kelemahannya luwak white coffee yaitu membuat konsumen sedikit jijik karena dia prosesnya fermentasi melalui kotoran luwak. Kemudian kelemahan yang berikutnya yaitu
mereka menjadi bergantung pada hewan luwak. Kemudian untuk peluangnya yaitu masyarakat banyak yang pecinta kopi, kemudian masyarakat suka sesuatu yang unik. Kita bisa tahu unik luwak white coffee dari prosesnya, ya kan. Kemudian yang ketiga peluangnya yaitu konsumen kopi juga sangat tinggi jumlahnya. Untuk ancamannya, sebagai market leader luwak white coffee, pasti banyak perusahaan yang lain ingin menjatuhkan atau ingin menggantikan posisi luwak white coffee sebagai market leader, sehingga bisa saja produk lain membuat isu-isu yang negatif agar bisa turun luwak white coffee. Kemudian ancaman yang berikutnya, muncul produk baru. Kemudian yang ketujuh, pemilihan pasar yang ditujunya yaitu luwak white coffee pria dan wanita milenial usianya antara 17 sampai 40 tahun dengan status ekonomi menengah ke atas. Untuk wilayahnya kota dan pinggiran kota. Untuk bauran pemasaran, yang pertama ada produk, ini produknya luwak white coffee. Untuk distribusinya yaitu tradisional market yang pertama seperti grosiran, agen, toko, dan end user atau konsumen. Kemudian yang kedua ada modern market seperti hypermarket, supermarket, dan minimarket. Kemudian untuk yang ketiga distribusinya ada HoReCa yaitu hotel, restoran, kafe, atau kantin. Kemudian untuk promosinya luwak white coffee yang pertama adalah periklanan, yaitu ada dari jenis iklan ATL atau above the line seperti TV, radio, media cetak, media digital, dan adlibs. Kemudian ada jenis BTL juga yaitu seperti brosur, poster, spanduk, banner, umbul-umbul, layar toko, painting car, billboard, baliho, gimmick, dan sponsorship. Kemudian ada jenis promosi personal selling, ada promosi salesman juga. Kalau personal selling itu seperti menjual langsung, maksudnya mendatangi langsung konsumen. Kalau salesman itu seperti sales. Kemudian untuk publikasi dia seperti kampanye ramah lingkungan. Untuk public relation itu menjaga nama baik perusahaan. Kemudian ada juga CSR atau corporate social responsibility seperti bakti sosial. Kemudian untuk yang berikutnya ada harga. Untuk luwak white coffee harganya untuk kemasan 10 kali 24 gram 10 kali 20 gram itu harganya 13.800. Sementara untuk produk yang lain ABC white coffee dengan kemasan yang mirip, hanya beda selisih beberapa gram saja, yaitu harganya 12.500. Dan untuk top white coffee sama, kemasan yang mirip, hanya beda beberapa gram saja, yaitu harganya lebih murah lagi 10.500. Implementasinya luwak white coffee 4 bulan pertama yaitu penelitian pemasaran menyeluruh, mulai dari harga, desain kampanye promosi, tanda tangan kontrak dengan perwakilan lain. Kemudian 4 bulan keduanya kampanye humas, pengenalan produk dalam pameran, iklan secara insentif. Maksud kami iklan secara intensif. Yang ketiga yaitu 4 bulan ketiga mencoba pasar internasional. Kita masuk ke materi ke-6 yaitu marketing relationship atau brand activation. Ini artinya membuat produk diingat masyarakat. Untuk
Luwak White Coffee, yang pertama dia ada program kreasi menu. Tahapannya mulai dari buat challenge-nya, kemudian konsumen daftar dan ikutan. Setelah itu dikumpulkan kreasinya, kemudian yang terbaik akan dipajang sehingga konsumen akan loyal. Jadi brand activation itu membuat konsumen loyal kepada produk Luwak White Coffee. Kemudian yang program yang kedua ada event, yaitu tahapannya yang pertama buat event, konsumen ikutan, kemudian berikan hadiah menarik untuk pemenangnya sehingga konsumen juga akan loyal. Yang ketiga ada program CSR. Di sini ada contohnya bantuan air bersih. Untuk tahapannya pertama cari daerah yang kekurangan air bersih, kemudian berikan bantuan air bersihnya. Kemudian hal ini dapat membuat konsumen bangga karena produk yang mereka beli ternyata sangat memperhatikan masyarakat sekitarnya yang sedang membutuhkan bantuan, sehingga konsumen akan membeli lagi produk Luwak White Coffee sehingga loyal. Kemudian untuk ABC White Coffee, programnya yang pertama yaitu menggunakan brand ambassador. Brand ambassador ini juga bisa membuat konsumen loyal karena menggunakan tokoh-tokoh ternama atau tokoh yang disenangi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi ingin membeli produk tersebut karena ada tokoh yang disenanginya tersebut. Untuk tahapannya pertama cari tokoh yang disenangi masyarakat, kemudian konsumen akan tertarik, suka, kemudian konsumen pasti akan membeli. Pasti, contohnya seperti McDonald's dengan ambasadornya yaitu BTS, sehingga membuat heboh, antri di mana-mana bahkan sampai ditutup. Itu contohnya, sehingga konsumen menjadi loyal. Kemudian program yang kedua ada hadiah kejutan. Hadiah kejutan ini juga dapat menarik perhatian masyarakat untuk membeli, kemudian dikasih hadiah kejutan. Hadiahnya jadi tidak dikasih tahu. Ini sangat menarik masyarakat juga. Tahapannya buat rulesnya, konsumen ikutan, beri hadiah, konsumen loyal karena tertarik pada hadiahnya. Kemudian yang ketiga ada giveaway. Giveaway juga ini menarik perhatian konsumen untuk membeli produk kita sehingga mereka akan loyal. Untuk tahapannya buat kuis atau apapun, konsumen ikutan, kemudian tentukan pemenangnya dan berikan giveaway-nya, konsumen juga akan loyal. Kemudian untuk Top White Coffee, program yang pertama mereka ada foto kompetisi, yaitu tahapannya yang pertama buat rolesnya, konsumen ikutan. Tentu saja foto kompetisi ini menggunakan produk Top White Coffee sehingga banyak yang membeli produk Top White Coffee untuk mengikuti kompetisi ini. Kemudian tahapan berikutnya, pemenang dengan karya terbaik akan dipost karyanya di media Top White Coffee sehingga konsumen menjadi loyal karena ingin ikut berkreasi dan ingin dipajang karyanya. Kemudian yang kedua ada program challenge. Untuk tahapannya yang pertama buat challenge, konsumen akan ikutan. Setelah ikutan, beri hadiah menarik, konsumen akan loyal karena mereka ikutan tentu saja seperti tadi, membeli produknya karena ingin mendapatkan hadiahnya. Itu yang membuat konsumen loyal, beli karena ingin dapat hadiah. Intinya di sini yang penting konsumen membeli produk. Untuk hadiah bisa diatur, yang penting jangan sampai perusahaan rugi. Kemudian yang ketiga ada foto with product. Ini juga mirip-mirip. Jadi jika ingin ikut kompetisi ini harus membeli tentunya karena with product, dengan produk Top White Coffee-nya.
Yang pertama tahapannya beri rules. Yang kedua, konsumen foto dengan top coffee. Kemudian berikan hadiahnya. Untuk di sini hadiahnya tiket audisi. Kemudian konsumen akan loyal. Seperti tadi, loyal karena ingin dapatkan hadiah sehingga beli lagi agar bisa menang, agar peluangnya lebih besar. Kemudian kita masuk ke materi terakhir. Di sini ada bisnis model canvas atau BMC dengan produk white coffee. Kita masuk. Yang pertama ada customer segment atau biasa disebut juga STP. Untuk yang pertama, jenis kelamin. Untuk luwak white coffee, pria dan wanita. ABC white coffee itu lebih ke wanita. Untuk top white coffee, pria dan wanita juga. Untuk usia, luwak white coffee yang aktif semuanya, ini yang tiganya usia aktif semua karena ini kopi biasanya dikonsumsi orang dewasa. Untuk luwak white coffee usianya 17 sampai 40 tahun, milenial. Untuk ABC white coffee 20 sampai 35. Biasanya ibu-ibu muda atau mamah muda, mahmud. Yang ketiga, top white coffee 17 sampai 60 tahun, remaja sampai orang tua atau lansia. Seperti bintang iklannya yaitu Iwan Fals yang sudah berumur lanjut. Untuk pendidikan, luwak white coffee S1, sedangkan ABC white coffee juga S1. Top white coffee SMA, lebih merakyat. Kemudian untuk status ekonomi sosial atau SES, luwak white coffee AB yaitu menengah ke atas, ABC juga AB, sedangkan top white coffee ABC yaitu dari bawah sampai atas, golongan bawah sampai golongan atas. Untuk wilayahnya, luwak white coffee urban dan suburban, kota dan pinggiran kota. ABC juga sama, urban dan suburban. Untuk top white coffee, suburban dan urban, suburban dan rural. Untuk rural yaitu desa. Untuk gaya hidupnya, luwak white coffee dia lebih menantang karena milenial, sukanya mencari tantangan gitu. Untuk ABC white coffee inspiratif. Untuk wanita-wanita biasanya seringan cari inspirasi. Untuk top white coffee, love yourself atau cintai dirimu sendiri. Kemudian untuk positioningnya, luwak white coffee kopi milenial, ABC white coffee kopi wanita, top white coffee kopi semua kalangan. Kemudian untuk value propositions atau keunggulan yang berbeda, untuk luwak white coffee yaitu menjadi pelopor kopi putih atau white coffee. Kemudian sebagai market leader. Kemudian dia juga sebagai pelopor varian botol kopi white, kopi putih pertama juga. ABC white coffee value propositionnya yaitu varian botol juga dia punya. Kemudian dia memiliki slogan mantap, kopi ABC mantap. Untuk top white coffee yaitu variannya dia unik. Kalau kita cari tahu, untuk varian top coffee itu kopinya kopi-kopi daerah seperti kopi Toraja, kopi aren. Pokoknya variannya unik. Kemasannya juga unik, desainnya sangat khas dengan daerah dan budaya Indonesia. Dan kita lanjut, yaitu yang ketiga ada channels atau media transaksi. Untuk luwak white coffee di traditional market, modern market, cafe, e-commerce, GoMart, GrabMart. ABC white coffee dan top white coffee juga sama, ada di pasar tradisional, pasar modern, cafe, e-commerce, GoMart, GrabMart.
Kemudian kita masuk ke customer relationship atau program agar konsumen royal. Seperti tadi brand activation. Untuk Luwak White Coffee yang pertama ada kreasi menu, event, CSR. ABC White Coffee ada brand ambassador, hadiah kejutan, giveaway. Top White Coffee ada foto competition, challenge, dan foto with product. Kemudian untuk revenue streams atau pendapatan lain. Untuk Luwak White Coffee tentunya yang pertama ada penjualan kopi original, kemudian penjualan kopi varian rasa atau rasa lain, kemudian penjualan kopi kemasan botol. Kemudian ada Luwak White Coffee ini ternyata memiliki cafe yang bernama Kopi Luwak Cafe. Kemudian dia juga kolaborasi dengan brand lain, kemudian juga memiliki YouTube sehingga bisa mendapatkan keuntungan juga dari YouTube. Untuk ABC White Coffee yang pertama juga ada penjualan kopi original, kemudian penjualan kopi varian rasa atau rasa lain, penjualan kopi kemasan botol, dan konten YouTube. Top White Coffee penjualan kopi original, penjualan kopi varian rasa, dan konten YouTube. Kemudian untuk key resources-nya atau sumber dayanya ini semua sama. Yang pertama ada karyawan yang pasti manusianya, kemudian ada bahannya yaitu seperti biji kopi dan bahan lain seperti gula, susu, dan lain-lainnya, air. Kemudian ada kemasannya, dan yang penting juga ada tempatnya untuk seperti pabrik, dan juga yang penting ada mesin juga. Kemudian untuk key activitiesnya atau kegiatan yang harus ada seperti semuanya sama. Yang pertama yang pasti ada rekrutmen untuk mencari karyawan, kemudian operasional perusahaan yaitu membuat kopi, kemudian yang ketiga ada operasional keuangan, yang keempat marketing untuk penjualan, yang kelima operasional pabrik untuk pengolahan bahannya. Kita masuk ke key partnersnya yaitu rekan kerja sama dengan perusahaan lain. Ini sama juga semua. Yang pertama ada supplier biji kopi yang pasti, supplier bahan lain, kemudian ada desain kemasan, jasa marketing, jasa kurir, dan marketplace untuk tempat jualan seperti di Tokopedia. Untuk jasa kurir mereka bisa berpartners dengan JNE dan lainnya. Kemudian kita masuk ke cost structure-nya atau struktur biaya. Yang pertama ada biaya tempat, biaya gaji, biaya bahan kopi dan bahan lain, biaya marketing, dan biaya lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya dapat presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan atau ada pendapat boleh ditulis di kolom komentar. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.